tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aquaviva sekarang. Dari Wingsfood. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, 수수 awet muda. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Milgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wingsfood. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, 수수 awet muda. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesan. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, pertama 100% food grade. Lion. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, 수수 awet muda. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Kotor, Pak. It's okay. Nuvo lebih cepat lawan kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Baru main di luar, mah. Percayakan pada Nuvo Family. Two-step sehat, perlindungan 24/7. Wings Care. Haus. Ada kelapa. Bukan, itu kepala. Nah, ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. Ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru. Rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep. Granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Jus kelapa muda. Gercep banget. Minum Just Juice, fun terus. Jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real. Dari Wingsfood. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 Joko Widodo menilai ada agenda politik di balik tudingan ijazah palsu. Namun upayanya melaporkan para penuding ijazah palsu dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin panas. Bahkan, mantan juru bicara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patijalal, ikut berkomentar soal perselisihan antara Joko Widodo dan Roy Suryo CS. Dalam komentarnya di akun X, Dino menyesalkan tindakan Jokowi yang memidanakan orang-orang yang vokal soal ijazahnya. Dino bilang, Jokowi sedang berupaya menakut-nakuti masyarakat. Menurutnya, kriminalisasi terhadap Roy Suryo CS memberikan kesan Jokowi sedang panik dan justru semakin menyulut tanda tanya publik. Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Menurut Jokowi, kasus ijazah digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Jokowi menegaskan akan menunjukkannya di persidangan. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa aja. Salah satu penuding ijazah Jokowi palsu, Rismon Sianipar menegaskan tidak terafiliasi dengan partai politik atau kekuatan politik apapun. Tujuannya bersuara soal ijazah Jokowi adalah murni kajian akademik. Jadi tidak ada motif politik apapun, kami bertiga murni
adalah pendapat akademik, ya, analisa akademik, dan siap untuk dibantah. Sementara politikus PDI Perjuangan Arya Bima menilai seorang negarawan seharusnya sudah terbiasa diterpa isu. Menurut Arya, polemik yang ditujukan dan dialami Jokowi merupakan hal biasa di dunia politik. Isu pemakzulan, juga itu menyangkut masalah ijazah. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga. Kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Tapi rakyat membutuhkan dorongan dan semangat dari Pak Jokowi selaku negarawan, selaku orang yang pernah menjadi pemimpin Presiden Republik ini, Presiden 2 periode, gubernur dan wali kota. Pak Jokowi perlu memberikan semangat pada rakyat dan bangsa ini untuk bangkit. Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika menyebut sosok Jokowi yang terlalu kuat memang membuatnya jadi target politik. Isu ijazah dan pemakzulan Gibran menjadi cara mendelegitimasi Jokowi. Karena terlalu kuat, maka harus didelegitimasi. Oke, baik. Caranya ya tadi, dengan pemakzulan, dengan ijazah, istilah kata 2 titik kasus, rusak susu sebelanga gitu. Jadi legacy beliau ingin dihancurkan juga. Jadi orang nggak akan ingat infrastruktur, nggak akan ingat capaian kita bisa melewati pandemi. Sekarang yang orang ingat top of mind-nya adalah ijazah dan pemakzulan. Jokowi dan para penggugat ijazahnya saling lapor ke polisi dalam polemik ini. Laporan soal dugaan ijazah palsu diproses di Barreskrim Polri, sementara 5 laporan pencemaran nama baik Jokowi ditangani Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah ada agenda politik mendiskreditkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan sejauh mana dampak isu ini kepada reputasi Jokowi? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan peneliti Laboratorium Psikologi Politik UI Wawan Kurniawan. Selamat malam Bang Doli, Mas Wawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Doli. Apakah pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa ada agenda politik di balik isu ijazah Jokowi bentuk kepanikan seperti yang ditudingkan sejumlah pihak? Bang Doli. Halo, Bang Doli, bisa dengar suara saya? Iya. Nah, saya ulang lagi. Apakah pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa ada agenda politik di balik tudingan ijazah, ada agenda politik ini disebut sebagai kepanikan oleh sejumlah pihak? Salah satunya Pak Dino Patijalal. Anda setuju dengan ini, Bang Doli? Iya, saya kira juga kita harus mencermatinya secara mendalam ya. Dan kita harus hati-hati gitu menanggapi soal isu yang kemudian tadinya soal ya bisa jadi ini kan soal personal ya, soal ijazah yang kemudian sekarang dibawa ke ranah publik gitu. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan ada agenda-agenda politik besar gitu. Jadi saya kira kita harus betul-betul mencermati dan mendapatkan pasti itu agenda-agenda apa sebenarnya gitu. Dan kalau kita tadi bicara 2 hal ya, soal isu pemakzulan dengan soal ijazah palsu, menurut saya 2 hal yang juga cukup berbeda, ya kan? Kalau soal isu pemakzulan, ya tadi seperti ada yang menanggapi, kalau ada aspirasi masyarakat, ya menyampaikan adanya dugaan misalnya dan keinginan untuk memakzulkan salah satu presiden dan atau wakil presiden, nah itu tentu ada mekanismenya dan sekarang sudah sampai di DPR. Tapi kalau soal ijazah ini kan itu urusan Pak Suryo, Ros Suryo dan kawan-kawan yang kemudian melakukan gugatan dan kemudian dapat ditanggapi gugatan balik. Dan itu kita serahkan saja toh masalah ini dengan masalah yang
karena negara kita negara hukum, ya ada orang yang menyampaikan aspirasi, ditanggapin, ada orang yang tidak senang, laporkan ke pihak yang berwenang, ke pihak berwajib, yang kemudian juga merasa tidak senang dilaporkan, melapor lagi, itu hal biasa saja menurut saya, ya. Diselesaikan saja dalam mekanisme hukum yang berlaku. Tapi Bang Doli melihat ada kaitan agenda politik atau tidak? Dan apakah ada upaya mendiskreditkan Pak Jokowi atau tidak dengan kasus ijazah yang berlarut-larut hingga saat ini? Ya, pertama kalau kami misalnya di Partai Golkar sampai sejauh ini belum melihat ya, karena kan ukuran ada gerakan-gerakan politik itu sebenarnya kan pasti melibatkan partai politik kalau di dalam negara yang sistem politiknya seperti sistem demokrasi yang sudah kita pilih gitu. Nah sampai sejauh ini kami di Golkar sih tidak pernah no isu sama sekali bahwa ini adalah ada agenda-agenda politik ya. Kalau dalam perspektif atau kacamata kami partai politik ya yang menjadi bagian penting dalam konstelasi dan pergerakan politik di Indonesia gitu. Nah soal tadi mendiskreditkan ya ini kan sebetulnya bisa gampang bisa susah saja ya kita ya kan ini soal ijazah ya sangat personal. Kalau misalnya Pak Jokowi memang mau menyelesaikan ya masalah ini ya kan tinggal soal menunjukkan ijazahnya saja kan sebetulnya ya. Nah dan kalau soal mendiskreditkan ya belum tentu juga kalau tadi disebutkan ada yang menyampaikan bahwa ini upaya untuk melupakan jasa-jasanya Pak Jokowi yang memang saya kira bangsa kita ini juga sudah atau masyarakat kita masyarakat yang cerdas gitu ya. Mereka tahu kok mana orang yang bekerja, mana yang tidak gitu ya, mana yang berbuat yang terbaik atau tidak gitu. Jadi setiap pemimpin, setiap tokoh itu pasti ada legacy yang memang akan diingat, yang mau diapa-apain juga pasti masyarakat akan selalu mencatat itu, kira-kira begitu. Dan soal ini sebenarnya kami juga sudah menghubungi penuding ijazah Jokowi yakni Roy Suryo. Tadi sudah sempat bergabung tapi masih terputus komunikasinya, nanti kita coba kembali. Saya ke Mas Wawan Kurniawan dulu. Mas Wawan, bagaimana membaca pernyataan politiknya Pak Jokowi yang bilang bahwa ada agenda politik di balik ini? Tapi ada kritik juga yang datang dari Pak Dino Patijalal misalnya yang bilang bahwa ada kepanikan dari Pak Jokowi. Gimana Mas Wawan dari sisi psikologi politik? Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin kita bisa membaca peristiwa polemik ini di hal memegang narasi opini publik sekarang yang terjadi. Jadi apa yang dilakukan dalam merespon ijazah palsu ini sebenarnya adalah upaya mengamankan narasi yang sudah berkembang. Jadi ketika narasi ijazah palsu itu semakin melebar dan mereka merasa ini sebagai ancaman, maka secara tidak langsung mungkin mereka berupaya melakukan counter. Nah, di sini upaya pelaporan itu mungkin adalah salah satu upaya di mana Jokowi mencoba memegang narasi kembali dan ini memperlihatkan bahwa beliau masih punya power dan itu yang akan dikembangkan terus-menerus dan itu bisa jadi manuver politik yang diupayakan. Nah, bagaimana tapi melihat responsnya untuk agenda politik ini kan ruang abu-abu ya Mas Wawan ya. Bagaimana kita untuk membaca sisi politis dari kasus yang sebenarnya kalau soal ijazah dianggap personal, tapi nama Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan juga sebagai tokoh politik, tokoh besar politik bahkan, Mas Wawan. Ya, tentu saja memang ini akan sangat besar efeknya ya. Memang personal tetapi mau tidak mau Pak Jokowi dengan track recordnya dan statusnya sebagai tokoh di Indonesia dan punya nama besar itu tentu akan berdampak. Tapi yang perlu kita pahami adalah politik sebenarnya akan bermain di dunia framing. Nah, ketika satu kelompok akan menghadirkan serangannya dengan membentuk framing, menyebutkan bahwa ini adalah agenda politik, tentu itu bisa dilihat sebagai strategi untuk merespon isu-isu yang sedang menyerang beliau. Nah, tapi di sisi lain, ini sebenarnya bisa jadi bumerang karena kalau beliau mengatakan ini ada agenda politik tertentu, kan sebenarnya ini akan menguji bagaimana literasi politik masyarakat kita kalau memang Jokowi atau Bapak Jokowi ini punya kekuatan dalam
menjelaskan bahwa ini ternyata tidak benar atau isu itu ternyata sekedar agenda politik, kan sebenarnya bisa di-clearkan sejak awal. Cuma memang ketidakjelasan dan isu-isu yang beredar itu mesti ditepis atau mesti dihadapi dengan cara-cara yang mungkin lebih transparan lagi. Oke, saya tanyakan sekarang ke Mas Roy Suryo yang sudah terhubung, penuding ijazah Jokowi. Selamat malam Mas Roy. Mas Roy bisa dengar suara saya? Tadi moga-moga nggak tadi. Ya, gimana Mbak? Iya, oke. Mas Roy, bagaimana tanggapannya Mas Roy? Apa iya setuju, ya kalau setuju sih kayaknya enggak ya sama Pak Jokowi. Apakah melihat ada agenda politik nggak sih di balik kasus tudingan ijazah yang terus bergulir, Mas Roy? Saya sangat setuju dengan statementnya Bang Dino padahal ya, bahwa ini kepanikan atau kerutan yang luar biasa. Yang pertama, dia tidak bisa membalas dengan ilmiah karena statement soal ijazah palsu itu adalah statement ilmiah. Dan ini makin terbukti lagi. Hari ini ya Prof. Sofyan Effendi, mantan rektor UM, sudah juga ketemu dengan beberapa guru besar dan memastikan bahwa itu palsu. Ya gitu. Jadi artinya hanya sarjana muda. Ada bukti-bukti fisik yang sudah temu. Kemudian kami sudah mengumpulkan juga beberapa ijazah-ijazah asli, ya asli angkatan 78, 79, 80 yang semuanya lulus tahun 85. Jadi itu clear ya. Itu akan kita bandingkan dan akan kita uji. Ya berani nggak dia mengeluarkan jadi yang dia sudah mengeluarkan hukum. Jadi ilmiah saintifik dilawan dengan hukum. Ini kan nggak fair dan nggak ada sama sekali. Tiba-tiba sekarang berubah ke politik. Jadi ini kan nih kayak orang banjir gitu yang mencoba kanan gitu. Kayak misalnya maafin orang hutan gitu atau monyet gitu ya, dari pohon di atas dia bisa meraih tiang-tiangan. Maksudnya gimana Bang Roy? Jadi ya kita saja masyarakat bisa menilai nanti apa yang dia lakukan karena sudah dia teknis nggak bisa jawab, hukum pun mungkin insya Allah akan terpatahkan kalau polisi itu fair ya, karena kita punya banyak bukti, banyak juga saksi dan termasuk juga ada pelaporan dan dari ini juga kan kemarin Dr. Risma juga laporkan dia gitu ke daerah Yogyakarta kepada DIY ya, karena kebohongan ada tahun 2017 yang kemudian bersama dengan Pak Kasmijo. Jadi kalau kita tunggu aja Mbak, kalau dia keluar statement politik, yang menurut saya itu benar-benar kekalutan yang kita bisa menertawakan saja gitu Mbak. Oke, saya ke Bang Doli dulu. Bagaimana mendudukan kasus ini? Karena kan bagaimanapun juga kalau statement Pak Jokowi akan dibantahkan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Tapi tentu saja untuk Pak Jokowi yang punya nama besar sebagai tokoh politik, bagaimana agar tidak terganggu namanya dengan kasus ijazah ini. Bagaimana juga menjawab tudingan-tudingan dari Bang Roy CS, Bang Doli, kalau Anda melihatnya? Ya, sederhananya kasus ini jangan berlarut-larut gitu ya. Makin berlarut-larut, mungkin ini makin carut marut gitu ya. Dan kemudian makin menarik publik ya untuk terlibat di dalamnya. Nah, sederhananya, simpelnya itu tadi, ya kan yang diminta oleh Mas Roy dan segala macam itu kan yang ijazah asli gitu ya. Ini kan asli atau tidak asli gitu. Nah, saya kira akan cepat selesai kalau misalnya ditunjukkan gitu. Dan Pak Jokowi bilang akan ditunjukkan di pengadilan, itu langkah yang betul kalau ditunjukkan di pengadilan oleh Pak Jokowi, Bang. DPR klaim. Ya maksudnya ya terserah ya Pak Jokowi mau menyerahkan di mana. Tapi kan sekarang masyarakat semua menunggu. Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan satu palsu, ada yang mengatakan asli. Nah jawabannya itu kalau kemudian mana yang asli itu ditunjukkan sehingga memang tahu oh ini yang asli nih yang palsu gitu. Mau di pengadilan atau mau di mana gitu ya terserah saja mau di mana gitu tempatnya. Yang penting itu ditunjukkan. Nah, makin lama ditunjukkan atau makin lama ini nggak selesai, ya makin kemana-mana ini bisa ke politik, bisa ke hukum gitu. Yang sebetulnya kita tidak inginkan, kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, Bang Roy, kalau Pak Jokowi kan terakhir ya ditunjukkannya akan di pengadilan. Anda siap dan kawan-kawan kalau ini segera masuk ke pengadilan? Untuk menunjukkan sangat siap, tapi terus terang sangat siap harus kami nggak yakin ya, karena berkali upaya untuk menunjukkan di pengadilan itu selalu dipatahkan oleh dia gitu ya. Di Solo itu di NO, jadi dia khawatir takut untuk menunjukkan di pengadilan. Saya dengan
Ahmad Dahli Kurnia ya. Jadi ini benar sekali. Tunjukkan saja gitu, clear. Begitu ditunjuk, kita juga bisa langsung membandingkan dengan ijazah pembanding. Itu selesai. Kita juga nggak akan mempidanakan dia. Saya nggak ada target apapun ya secara personal ya. Kita hanya ini target adalah target secara negarawan, secara hukum kita gitu. Jadi begitu clear selesai. Ada orang yang tanya, tapi kan nggak lucu, dia kan kayaknya berusaha betul mempidanakan kami semua, mempidanakan saya, Dok Tifa gitu. Padahal ini murni ilmiah, ya begitu ilmiah itu dihadapkan dengan ilmiah, selesai. Ilmiah kok dihadapkan dengan hukum, sekarang dihadapkan lagi dengan politik ya, jadi nggak nyambung gitu. Tapi saya terima kasih Bang Doli, saya setuju. Ayo kita buka ini kitab ini dengan tunjukkan, dan saya kira akan mempercepat ini dan Indonesia nggak gaduh lah gitu. Makasih. Oke, tapi kalau dari Golkar masih bersama Pak Jokowi nggak sih Bang Doli, dalam artian begini, kan isu yang besar, meskipun tadi disampaikan ijazah ini adalah ranah personalnya, tapi Golkar masih membackup nggak sih soal nama baiknya Pak Jokowi, Bang Doli? Ya begini, bangsa ini kan bangsa besar ya, Chris ya, dan bangsa besar ini harus dijaga, harus tetap harmonis, damai, tentram gitu ya. Dan itu semuanya karena komunikasi, adanya relasi yang baik antar individu dengan individu, antar institusi dengan institusi, antar individu dengan institusi gitu ya. Nah, jadi kami selama ini Partai Golkar membangun komunikasi itu semuanya dengan baik, relasi itu dengan baik. Hubungan kami dengan Pak Jokowi sangat baik. Dulu tentu kami sebagai partai pengusung Pak Jokowi, hubungannya institusional gitu. Nah, tapi sekarang kan kita tentunya menempatkannya secara proporsional. Hubungan pribadi kita kan harus tetap kita jaga dengan baik. Jadi hubungan Golkar dengan Pak Jokowi sampai saat ini sangat baik. Tetapi kalau hubungan institusional, misalnya kelembagaan, tentu kan sekarang kita ada pemerintahan yang baru. Presiden kita adalah Pak Prabowo gitu ya. Dan saya juga yakin Pak Jokowi juga memberikan dukungan yang penuh terhadap Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi hubungan institusionalnya Golkar dalam posisi mendukung pemerintahan sekarang. Tapi komunikasi yang baik termasuk dengan Pak Jokowi dengan semua tokoh-tokoh bangsa tentu harus kami. Oke, jadi tetap komunikasi baik sama Pak Jokowi, tapi fokusnya di pemerintahan saat ini kalau dari Golkar ya. Bang Roy, tapi kemarin tuh kan Bang Roy sempat ketemu juga dengan Forum Purnawirawan, betul? Bahas apa itu? Oh iya, saya kebetulan diminta selaku ahli dari Purnawirawan, karena dari 4 poin yang ada pada surat Purnawirawan itu, kan yang pertama soal MK, yang kedua soal kompetensi, yang ketiga tuh soal Mufafa. Nah, saya kan kebetulan peneliti Mufafa. Hipotesis saya 99,9% Mufafa adalah Gibran Raka Buming Raka, clear. Dan terakhir saya juga menemukan bahwa akun Gibran Raka Buming itu follow akun judi online. Sekali lagi, follow akun follow orang yang Gibran Raka Buming yang itu adalah. Itu dari Bang Roy. Dia follow akun judi online. Kenapa? Clear ya. Jadi dia follow akun online. Jadi itu kan merupakan tindakan yang tidak patut gitu. Dan itu diakui oleh Sekretariat Pres. Oh ya memang itu follow, tapi sudah follow kok. Lo kan aneh. Kok banyak telepon unfollow sama aja udah mencuri, tapi begitu mencuri udah dikembaliin kok. Itu kan aneh gitu loh. Jadi ya ini adalah. Oke, jadi itu soal usulan pemakzulan ini karena memang bukan soal ijazah tapi sudah dijawab sama Bang Roy. Saya harus clearkan dulu ini ke Bang Doli. Ternyata yang bertemu dengan Forum Purnawirawan. Ya. Oke, ternyata terputus dengan Bang Doli. Saya ke Mas Wawan. Jadi gimana? Ini kan tampaknya akan semakin luas ya kalau ditarik ke ranah politik dan juga bagaimana hal-hal di sekitar kasus ini terus berkembang menjadi bola salju yang lebih besar lagi, Mas Wawan. Apa yang bisa men-stop semua ini? Apa yang bisa menghentikan isu ini semakin bergulir, semakin tidak selesai juga kasusnya, dan semakin juga bisa menggerus nama baik Pak Jokowi? Apa yang bisa dilakukan oleh para pihak? Sebenarnya yang paling berperan penting itu adalah Pak Jokowi sendiri, di mana ketika Mas Doli tadi sudah menjelaskan bahwa ketika ijazah yang sebenarnya disampaikan atau diperlihatkan ke publik, nah itu mungkin akan menutup kasus ini. Tetapi dengan berbagai kondisi dan narasi yang sudah berkembang di masyarakat, kita tentu tidak bisa membendung spekulasi dari berbagai lapisan masyarakat bahwa ini adalah agenda politik, ini adalah pengalihan isu atau hal-hal yang sejenisnya. Makanya kita sebagai masyarakat tentu berharap bahwa pihak yang dituntut ini mencoba melakukan upaya
transparansi yang bisa memberikan kepercayaan pada publik dan isu ini bisa selesai dengan lebih cepat dan lebih efisien lah. Karena kita tahu masyarakat juga sudah cukup lelah dengan isu polemik ini dan sudah cukup lama juga waktu yang kita habiskan dengan membahas kegaduhan dari proses yang terjadi hari ini. Ya, semakin tidak selesai, semakin kisruh juga, semakin melebar kemana-mana. Ini yang harus segera dituntaskan. Terima kasih Mas Wawan Kurniawan, peneliti Laboratorium Psikologi Politik UI, dan tadi juga bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan penuding ijazah Jokowi Roy Suryo. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan. Dijadikan lokasi penyimpanan narkoba, polisi gerbek rumah indekos di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda berikut.